Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan kita mengenai fungsi lembaga legislatif. Sebagaimana dalam teori diajarkan bahwa pembagian kekuasaan dalam negara itu ke dalam 3 bidang, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sebagaimana yang telah dikembangkan dari teori para filosof di Eropa, telah menempatkan posisi badan legislatif itu sebagai organ negara yang mempunyai fungsi sentral. Jadi dalam pengalaman bernegara, khususnya negara modern, posisi sentral lembaga legislatif atau parlemen itu telah memberikan dampak positif bagi perbaikan hubungan antara lembaga-lembaga negara dan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Dalam konteks Indonesia, kalau kita melihat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, sekarang ditambah juga dengan Dewan Perwakilan Daerah, ini masih belum maksimum, belum sebagaimana yang dicita-citakan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia ini harus berjuang terus untuk meletakkan badan legislatif itu, yaitu DPR, pada posisi sentral dalam arti yang sesungguhnya. Sebagai sebuah negara demokrasi modern, Indonesia ini mempunyai lembaga DPR yang mempunyai tugas menyusun undang-undang, yaitu program legislasi, kemudian menyusun atau mengesahkan anggaran negara, budgeting, dan yang ketiga adalah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Di antara ketiga fungsi ini, maka mana yang sebenarnya yang paling menentukan bagi jalannya pemerintahan yang baik? Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara yang telah mencapai kemajuan pada dekade-dekade terakhir ini, maka ternyata peranan atau fungsi dari parlemen atau badan legislatif ini sangat penting dibandingkan dengan yang lain, dalam arti bahwa fungsi DPR ini tidak hanya bersifat seremonial atau bersifat hanya mengantarkan saja program kerja pemerintah, tetapi juga harus mampu mengontrol, dalam arti menempatkan pemerintah dalam posisi yang tepat dengan kekuasaannya yang telah ditentukan. Oleh karenanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, posisi sentral DPR RI ini perlu diperkuat sehingga eksekutif pemerintah bisa diimbangi oleh DPR ini, sehingga tidak terjadi berat sebelah.
Kalau pengalaman di masa Orde Baru memang pemerintah mempunyai kekuasaan yang lebih dibanding lembaga lain, sehingga timbul istilah executive heavy. Ini disebabkan karena kurang menonjolnya peranan DPR. Nah, oleh karena itu, yang harus diperbaiki adalah bagaimana tugas-tugas yang telah ditetapkan bagi DPR itu dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan dari rakyat. Yang pertama misalnya adalah bagaimana menyusun sistem pemilihan umum yang adil. Karena ini menyangkut dengan hak politik rakyat. Jadi semua rakyat itu harus diberikan akses yang luas untuk bisa berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pelaksanaan hak-hak politik rakyat. Oleh karena itu, DPR harus benar-benar mewakili rakyat yang telah memilihnya untuk menyusun sistem pemilihan umum yang adil. Semua pemilihan umum, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota, dan juga pemilihan anggota legislatif, baik di pusat, di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi persoalan hak politik ini persoalan yang menentukan apakah rakyat itu dapat memperoleh akses yang luas untuk mencapai kesejahteraannya. Oleh karena itu perlu diperhatikan mengenai hal ini, termasuk misalnya penentuan mengenai batasan-batasan bagi pencalonan pimpinan nasional ataupun pimpinan daerah, dan pembatasan-pembatasan bagi pemilihan anggota DPR dan DPRD. Yang kedua hal ini sering kita sebut dengan istilah presidential threshold dan parliamentary threshold, ambang batas untuk bisa mencalonkan diri sebagai atau bisa dicalonkan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden, dan ambang batas untuk bisa menempati posisi pada kursi parlemen di DPR. Jadi ini harus diperluas akses rakyat untuk memberikan keadilan di bidang politik. Kalau keadilan di bidang politik ini telah bisa dicapai, nanti akan memberi dampak positif bagi keadilan ekonomi dan keadilan sosial yang lain. Yang kedua, DPR sebagai badan legislatif juga harus memperhatikan sistem pemerintahan yang demokratis, di mana kita menganut sistem otonomi daerah. Dengan sistem otonomi daerah ini, pemerintah wajib mendistribusikan kekuasaan kepada daerah-daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi kalau ada undang-undang yang dihasilkan untuk menarik berbagai urusan pemerintahan ke wilayah kewenangan pemerintah pusat, berarti ini yang terjadi sebaliknya. Artinya terjadi sentralisasi. Nah, dalam era zaman sekarang ini, di mana otonomi daerah itu menjadi salah satu kekuatan dari suatu bangsa, maka kalau ini diabaikan, yang terjadi misalnya justru sentralisasi, maka ini akan berdampak negatif
bagi pencapaian keadilan dan pencapaian kohesi bangsa sebagai suatu bangsa yang mengutamakan keadilan. Karena ini memang setelah menjadi dasar negara, itulah satu dari sila Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi persoalan yang menyangkut dengan fungsi legislasi ini harus benar-benar diperhatikan sehingga setiap peranan yang dimainkan oleh Dewan Perwakilan itu benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak. Jangan DPR RI khususnya, ya, atau DPR daerah atau provinsi atau kabupaten kota itu justru lupa kepada amanah rakyat. Rakyat menggantungkan harapannya pada wakil-wakilnya. Tapi kalau ini dilupakan, maka wakil rakyat itu akan cenderung kepada kepentingan selain rakyat. Apakah itu kepentingan oligarki partai, kepentingan pihak pelaku bisnis, atau kepentingan siapa yang kita juga tidak tahu. Oleh karena itu, partai-partai politik yang menempati kursi di Senayan ini harus memperkuat misinya untuk benar-benar memihak kepada rakyat, sehingga tidak terjadi ketidakadilan di bidang politik dan tidak boleh terjadi keadilan di bidang sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam kuliah ini kita harus mengingatkan saudara-saudara kita yang duduk di DPR untuk senantiasa memperjuangkan hak-hak politik dan hak ekonomi serta hak sosial warga negara dengan sungguh-sungguh, sehingga status sosial ekonomi warga negara ini akan semakin meningkat. Kalau dalam situasi di mana DPR ini tidak bergerak jalan di tempat, maka kesempatan akan digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan oligarki atau kepentingan pihak-pihak yang menginginkan keuntungan ekonomi atau politik tanpa menghiraukan nasib rakyat. Jadi ini saya kira perlu perhatian yang serius tentang penataan dan penguatan fungsi badan legislatif kita melalui undang-undang. Nah, sekarang kalau ada misalnya undang-undang MD3, yaitu undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, ini tentu saja perlu terus ditingkatkan untuk memberikan wewenang, kekuasaan, dan keberanian kepada anggota DPR RI. Begitu juga misalnya undang-undang menyangkut dengan partai politik, itu harus memberikan kemerdekaan kepada anggotanya untuk memperjuangkan nasib rakyat. Begitu juga dengan undang-undang pemilu yang terus dibahas, diperbaiki segala macam. Tapi jangan diperbaiki untuk hanya kepentingan oligarki partai, tapi diperbaiki demi meningkatkan kualitas demokrasi dan mempercepat pencapaian keadilan sosial bagi rakyat. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan di dalam membicarakan ya fungsi badan legislatif ini. Ya, jadi semua mahasiswa, para aktivis, para
pemerhati bidang pemerintahan, bidang politik, semua pihak harus berbagi pengetahuan dan pengalaman bagaimana memperkuat badan legislatif di negara kita ini. Saya kira demikian untuk pengantar kuliah untuk sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.